Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda di akhir pekan kali ini? Senang sekali saya Prams dan rekan saya kali ini. Saya Sementania pemirsa kembali hadir menemani Anda dalam Ayu Siang. Selain 3 berita utama tadi, Ayu Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan pemirsa, Ayu Siang kali ini kami awali dari informasi terkait 14 unit rumah asrama TNI Angkatan Darat di Kalidoni, Palembang, Sumatera Selatan terbakar pada Jumat malam. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, namun kerugian dalam kebakaran itu ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga berjibaku memadamkan kobaran api yang membakar puluhan unit rumah asrama TNI AD dan sejumlah pemukiman lainnya di Jalan Urip Sumoharjo, Sekojo, Kalidon, Palembang, Sumatera Selatan. Peristiwa kebakaran ini terjadi pada Jumat malam di saat warga tengah terlelap tidur. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Sejumlah mobil pemadam kebakaran dari PT Pusri diturunkan untuk memadamkan kobaran api. Pihak kepolisian mengatakan sekitar 12-14 unit rumah asrama TNI AD terbakar, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Asal dari api kita belum tahu, nanti kita masih Inapis nanti turun untuk menyelidikinya, puslapor dari Polda. Untuk yang terbakar ini benar asrama dari TNI, Komandan? Benar, ini dari asrama TNI, tapi yang di luar, bukan yang di Sekojo. Setelah 2 jam, api berhasil dipadamkan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus iNews melaporkan. Pemirsa, hendak mendahului kendaraan di depannya, sebuah minibus di Jember, Jawa Timur menabrak truk dari arah berlawanan. Ya pemirsa, kecelakaan yang terjadi pada Sabtu dini hari tadi menyebabkan 2 orang tewas dan 3 orang terluka. Satlantas atau piket polsek, monggo korbannya akeh play, monggo diinformasikan jam sekarang pukul. Video amatir ini memperlihatkan sesaat terjadinya kecelakaan antara minibus dengan 2 truk di Jalan Brawijaya, Jember, Jawa Timur. Terlihat kondisi truk dan minibus ringsek, sementara sejumlah korban masih ada di dalam minibus. Kecelakaan bermula saat minibus yang melaju dari arah Jember menuju Tanggul mencoba mendahului kendaraan di depannya. Namun tiba-tiba muncul truk dari arah berlawanan. Kecelakaan pun tidak terhindarkan. Sementara truk yang mendadak berhenti ini juga ditabrak oleh truk di belakangnya, sehingga terjadi kecelakaan kedua. Kendaraan Honda Jazz meluncur dari arah timur ke barat. Sesampainya di lokasi, diduga kendaraan Honda Jazz mendahului kendaraan lain yang searah di depannya. Kemudian kendaraan Mitsubishi Colt Diesel dari arah berlawanan atau dari arah barat. 2 orang yang merupakan sopir dan penumpang minibus tewas di lokasi. Sementara 2 penumpang minibus lain dan sopir truk terluka. Kecelakaan ini kini dalam penanganan Polres Jember. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, ratusan rumah warga di Kebonpala, Jakarta Timur terendam banjir hingga capai ketinggian 1 meter. Diduga banjir akibat luapan air Kali Ciliwung. Ratusan rumah warga di pemukiman Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur Sabtu pagi terendam banjir. Banjir yang merendam rumah warga ini berasal dari luapan Kali Ciliwung pasca wilayah Hulu Bogor dan Depok serta sekitarnya diguyur hujan sejak malam kemarin. Warga yang rumahnya terendam banjir mengaku sudah mengevakuasi barang-barang berharga ke tempat yang lebih aman agar tidak terendam banjir. Warga memprediksi banjir akan surut sore hari ini, namun jika banjir tak kunjung surut dan ketinggian air terus meningkat, warga akan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, 2 kelompok massa bentrok di salah satu pabrik di Cianjur, Jawa Barat. Ya, diduga bentrokan terkait sengketa lahan dan intimidasi.
Inilah rekaman video amatir warga saat terjadinya aksi bentrokan di sebuah pabrik hebel di Jalan Raya Bandung, Desa Hegarmana, Kecamatan Sukaluyu, Cianjur, Jawa Barat. Kedua kelompok yang terlibat bentrokan tersebut merupakan karyawan pabrik dan warga setempat dengan kelompok yang diduga warga asal Ambon yang tengah kuasai area lahan pabrik. Pecahnya bentrok tersebut, selain dipicu adanya sengketa lahan, juga adanya sikap intimidasi dari kelompok tersebut yang melakukan pengusiran dan pengancaman kepada karyawan. Lagi kerja, dia datang, bahan masih adalah 15 mol. Nah, dia nyuruh keluar, kan nggak tahu, pastinya nggak tahunya bagaimana. Gitu. Kenapa, Kang? Nggak kenal, orang gede-gede masuk ke dalam. Dan tapi alhamdulillah sudah kita amankan, situasi sudah berangsur kondusif untuk mereka-mereka yang kemarin datang menguasai pabrik ini sudah kita amankan di Polres Cianjur. Untuk menghindari bentrok kembali, kepolisian menerjunkan puluhan personil penuh ke lokasi kejadian. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isya, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, seorang pengendara motor cekcok dengan anggota Polantas yang sedang menggelar razia di jalur busway di kawasan Senayan, Jakarta. Keributan dipicu pengendara motor yang tidak terima mendapat surat tilang. Pengendara motor ini emosi dan tidak terima. Ia langsung membuang surat tilang sambil berujar memiliki rekan anggota polisi yang bertugas di Polda Metro. Namun petugas tidak tinggal diam dan mengadang pelaku yang mencoba kabur. Petugas lalu menyerahkan kembali surat tilang kepada pelaku. Betul, tadi ada oknum pengendara roda 2 yang nggak mau ditilang, dia agak sedikit arogan. Dia mengatasnamakan ada backingan oknum di Polda Metro Jaya. Tapi udah kami tilang, untuk lembar birunya udah kami serahkan. Tapi tadi emang sempat dibuang, tapi akhirnya bisa diterima sama dia. Peristiwa ini terjadi saat Satlantas Polres Metro Jakarta Selatan menggelar razia di jalur busway di ruas Jalan Gatot Subroto, kawasan Senayan pada Jumat siang. Puluhan kendaraan roda 2 dan roda 4 terjaring razia karena nekat masuk ke jalur busway. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang satpam apartemen di Kota Bekasi, Jawa Barat menjadi korban pemukulan oleh dua orang yang tidak dikenal. Ya, motif kedua pelaku yang dalam kondisi mabuk itu diduga karena kesal tidak terima ditegur. Dari rekaman kamera CCTV, terlihat seorang pria yang diduga dalam kondisi mabuk menyerang dan memukul seorang satpam apartemen di salah satu apartemen di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku terus mengejar satpam hingga ke dalam ruang lobi apartemen. Selain penganiayaan, rekan pelaku juga mengintimidasi sejumlah penghuni dan merusak fasilitas apartemen. Motif pelaku diduga karena kesal, tidak terima ditegur. Ini mungkin bisa dia motif dendam, bisa jadi atau apa, mereka mungkin tidak suka keberadaan kita di sini security, karena kita kan selalu menjalankan tugas. Kalau misalnya di dalam lobi ataupun di dalam lift nggak boleh merokok atau apa, kita sering tegur, dan secara tegurnya pun secara baik-baik. SOP aja seperti yang biasanya, hanya mereka yang mungkin tidak suka ditegur sama kami. Dalam kondisinya mungkin mabuk juga. Kasus tindakan kekerasan dan intimidasi di apartemen Kemang View diketahui bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya pihak kepolisian Polda Metro Jaya juga pernah menangkap para pelaku. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Oknum guru diduga nekat menggauli 3 keponakannya di Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi bejat pelaku berlangsung sejak korban berusia 8 tahun hingga korban duduk di bangku SMA.
Beredar video di media sosial di Makassar, terduga pelaku kekerasan seksual yang berprofesi sebagai guru menerima ungkapan kekesalan dari saudara perempuannya saat mengetahui 3 anak kandungnya mendapat kekerasan seksual dari pelaku yang adalah pamannya sendiri. Aksi terbongkar setelah melihat perilaku salah satu korban yang takut ketika berkenalan dengan lawan jenis. Hingga 2 korban lainnya berani melapor ke keluarga. Bahkan aksi bejat terduga pelaku berlangsung sejak korban berusia 8 tahun hingga korban duduk di bangku SMA. Anak ini sudah memperlihatkan perilaku-perilaku yang tidak biasanya, ya, itu bentuk dampak traumatis yang dialami karena kasus kekerasan itu. Akhirnya mamanya curiga kenapa anak ini gak traumatis dengan laki-laki, tidak mau dekat dengan laki-laki dan lain-lain. Akhirnya seorang orang tua saya peduli terhadap anak itu menginterogasi, dan di sana terbuka kasus ini bahwa ternyata dia mengalami kekerasan seksual dari kecil. Itu dibawa tekanan, dibawa ancaman, dan itu kakaknya ternyata juga seperti itu. Sementara terduga pelaku melalui kuasa hukumnya membantah aksi tersebut. Sebab berdasarkan laporan, peristiwa terjadi di tahun 2007 hingga 2021. Sementara terduga pelaku dari tahun 2007 hingga 2008 berada di Malaysia. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan.